Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Suara Gembala Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia, digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang oleh kasih dan kemurahannya yang besar kembali menarik kita datang untuk kita boleh kembali bersekutu menikmati kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian Yesus Sungai Kehidupan. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus akan-Mu, jiwaku haus akan-Mu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, jiwaku haus akan-Mu. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, setiap kali ku datang, setiap kali ku datang. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau bagaikan kehidupan yang rindu akan air sungai-Mu Tuhan. Boleh mengalir di dalam kehidupan kami, memberikan selalu kesegaran, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Sehingga dalam kami berjalan, kami boleh berjalan
boleh dengan kekuatan yang daripada Engkau. Boleh menjadi kehidupan yang berjalan, menikmati satu kesegaran daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungai air kehidupan. Biarlah Tuhan membasuh kehidupan kami, membaharui kehidupan kami yang datang dengan segala letih, lesu, beban berat, bahkan apapun yang kami bawa kepada Engkau. Biarlah air sungai kehidupan itu Tuhan memberikan satu kesegaran, kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di dalam persekutuan pagi hari ini. Engkau memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memakai seluruh pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pada pagi hari ini. Bagian dalam puji-pujian, pemain musik sampai hamba-Mu yang Kau percayakan dalam memberitakan firman-Mu. Tuhan ampuni segala kelemahan, kekurangan, dosa dan cacat celah kami di hadapan Engkau. Perdamaian kuasa darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, lengkapi dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Allah sumber kuatku. Sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku. Hanya di dalam pribadi Tuhan Yesus, kekuatan kita,
dalam kita menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan dalam dunia ini. Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, di dalam kuasa firman dan Roh Kudus-Nya. Kita naikkan lagi pujian selanjutnya, pujian sejati. Suaraku rasa cukup bagiku, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Sejati memujimu lewat suaraku. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian. Sekali lagi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. melakukan firman-Mu, itulah pujian yang sejati. Inilah menjadi kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan banyaknya, bukan bagusnya, bukan indahnya pujian yang kita naikkan, tetapi melakukan, menuruti firman-Nya, itulah yang menjadi kerinduan, pujian sejati bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian selanjutnya. Mujizat itu nyata, dan juga akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita satukan hati kita dalam doa untuk mempersiapkan hati kita dalam menerima firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, yang atas segala kasih anugerah-Mu, kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu untuk bersekutu dengan pribadi-Mu, melalui puji-pujian yang kami persembahkan, bahkan terlebih melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami terima dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Saat kami datang kepadamu dan percaya kepada kuasa-Mu, maka kami pasti alami kuasa mujizat Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan hati kami di dalam kami mendengar dan menerima firman-Mu, supaya saat kami mendengar firman, timbul iman di dalam hati kami, dan dengan iman itulah kami percaya bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kami. Apapun pergumulan, persoalan, penderitaan dalam hidup kami percaya Tuhan bisa menolong dan menyelesaikan semuanya. Oleh sebab itu pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan dengan darah-Mu, dan perlengkapi di dalam kuasa pengurapan Roh Kudus, disertai hikmat marifat dari Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka boleh mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau juga kuasai hidup mereka, Engkau tolong mereka semua di dalam kuasa urapan Roh-Mu. Terima kasih,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ucapan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom, salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan selalu dilimpahkan dalam setiap hati kita, di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh kembali bertemu, kita boleh kembali bersekutu dengan pribadi Tuhan, baik lewat puji-pujian maupun lewat pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan segenap hati kita di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita semua, yaitu dengan tema datang dan percaya kepada Yesus. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, datang dan percaya kepada Yesus. Kita dapat membaca di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 29. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29, dan nanti akan dibantu di pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Joko Slamet. Ya, segera dibacakan. Pasal yang kelima ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Iya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, terima kasih, sampai di satu dulu pembacaan firman Tuhan. Nah, di dalam ayat 25 dan ayat 26 ini yang sudah dibacakan, diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan, ya, atau menderita pendarahan. Dan dikatakan dalam ayat 26, perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai segala harta yang dimilikinya itu dihabiskan untuk pengobatan. Namun dikatakan dalam ayat ini sama sekali tidak ada faedahnya atau manfaatnya. Justru sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, bahwa manusia dengan segala kemampuannya bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Mungkin menghadapi satu persoalan, pergumulan, kehidupan manusia dengan segala kekuatan kemampuannya berusaha untuk menyelesaikan apa yang dihadapi oleh kehidupannya. Tetapi kita lihat dalam ayat ini bahwa sekalipun manusia sudah berusaha dengan segala apa yang dimilikinya untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan masalah yang dihadapi, namun sekali lagi, kalau bukan Tuhan yang menolong, maka segala usaha yang dilakukan oleh manusia itu sia-sia adanya. Ya, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan bahwa di luar aku, yaitu di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia, jikalau tanpa Tuhan, dia tidak dapat berbuat apapun. Sekalipun dia sudah berusaha dengan segala kekuatan, kemampuan yang dimilikinya, tetapi tidak ada faedahnya, tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Justru keadaannya semakin memburuk. Dan itu yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Dia sudah berulang-ulang kali pergi ke berbagai tabib untuk mengobati penyakitnya, sampai segala apa yang dimilikinya itu dihabiskan untuk biaya pengobatan. Tetapi dikatakan justru sama sekali tidak ada faedahnya. Keadaannya semakin memburuk. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa manusia bisa berusaha, manusia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kemampuannya yang dimiliki, tapi sekali lagi
segala sesuatu hanya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, kita juga tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tanpa Tuhan kita ini tidak mampu melakukan segala sesuatu dengan segala kekuatan kemampuan kita. Ya, oleh sebab itu kita memerlukan Tuhan dalam hidup. Ya, kita jangan coba untuk berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan yang bisa menolong kehidupan kita. Ya, manusia bisa berusaha, tetapi sekali lagi yang dapat menyelesaikan semuanya hanyalah Tuhan. Yang dapat menolong kita hanyalah Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, tolong dibacakan. Kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kekayaan yang dimiliki untuk pergi ke berbagai tabib, tetapi tidak ada hasilnya. Ya, demikian pula dalam hidup kita menghadapi penyakit, menghadapi persoalan, masalah apapun dalam hidup. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan apa yang kita miliki dalam hidup kita. Terus, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. ayat 6, Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. dan Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. terima kasih sampai di situ. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sekalipun dia rindu untuk bisa mengalami keadaan yang baik, tetapi dia tidak akan alami keadaan baik itu. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan sendiri. Dia tidak mengandalkan pribadi Tuhan dalam hidupnya. Nah, sama seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia andalkan kekuatan, kemampuannya, harta, kekayaan. Tetapi tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup. Justru dikatakan keadaannya semakin memburuk, penyakitnya semakin memburuk. Bukan semakin membaik, sembuh dari penyakit pendarahannya, tapi justru semakin memburuk. Dan itulah kehidupan kita manusia. Dengan segala kekuatan, kemampuan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu pribadi Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, kita kembali kepada Injil Markus pasal yang ke-5 dan kita akan membaca di dalam ayat 27. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, di dalam ayat 27 ini dikatakan bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Nah, ini juga pengalaman dalam kehidupan kita. Mari kita sudah mendengar berita tentang Yesus, apa yang Yesus sanggup kerjakan, apa yang Yesus sanggup lakukan dalam hidup kita. Kita sudah mendengar lewat firman Tuhan. Begitu banyak kuasa, mujizat dan tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Dan marilah, kalau kita sudah mendengar berita tentang Yesus, maka kita datang kepada Yesus dan kita percaya kepada Yesus. Kita baca dalam ayat kalimat berikutnya, ayat 27. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, di sini kita lihat setelah perempuan yang sakit pendarahan ini mendengar berita tentang Yesus, dia datang mendekati Yesus. Ya, dia datang mendekati Yesus dan inilah yang perlu untuk kita lakukan. Kalau kita sudah mendengar berita lewat firman Tuhan, bagaimana Yesus itu sanggup mengerjakan mujizat, menolong kehidupan manusia dalam segala kelemahan, dalam segala penyakit, penderitaan, persoalan apapun. Mari, kalau kita sudah mendengar berita tentang Yesus, kita datang kepada Dia. Datang kepada Yesus. Dalam Alkitab dikatakan, barang siapa berletih lesu dan berbeban berat, datang kepada Yesus. Maka Yesus akan memberikan kelegaan kepadanya.
Coba kita baca itu dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang kepada Yesus semua yang letih lesu dan berbeban berat. Teruskan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, maka Yesus akan memberi kelegaan kepada kita. Kelegaan itu artinya kelepasan. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Yesus tuh, Yesus akan memberikan kelegaan, artinya kelepasan dalam hidup kita. Kelepasan dari penderitaan, kelepasan dari penyakit, kelepasan dari berbagai persoalan masalah yang kita hadapi dalam hidup. Yang tidak sanggup kita kerjakan, yang kita tidak sanggup seorang pun bisa menyelesaikan. Maka Yesus bisa. Oleh sebab itu kalau kita sudah mendengar berita tentang Yesus lewat firman, mari kita datang, dekati Yesus, hampiri pribadi Yesus. Dan kita percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Maka nanti dengan iman kepada Yesus itulah kita akan alami kuasa Tuhan. Dan itu kita baca dalam Injil Markus pasal 5 ayat 28. Ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, di sini kita lihat perkataan dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, di mana perempuan ini berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, di sini kita melihat iman dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Dia memiliki iman, dia memiliki kepercayaan bahwa saat dia menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Nah, kalau kita datang kepada Yesus dan kita percaya, kita memiliki iman, maka kita akan alami kuasa Tuhan itu. Oleh sebab itu datang kepada Yesus jangan sekedar hanya kita datang begitu saja. Tapi kita datang kepada Yesus disertai dengan iman, dengan percaya. Maka kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 dikatakan bahwa saat kita datang kepada Yesus, kita datang dengan hati yang tulus ikhlas dan juga dengan iman yang teguh. Tolong dibacakan dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 di dalam ayat yang ke-22. Surat Ibrani pasal 10 ayat 22. Bagian A saja. Ayat 22 bagian A, ya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dan keyakinan iman yang teguh. Jadi kalau kita datang menghadap pribadi Allah, pribadi Yesus, marilah kita datang kepada pribadi Yesus dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Iman yang teguh. Bukan iman yang masih bimbang, iman yang masih ragu-ragu, tidak teguh. Ya, kita datang kepada Yesus dengan keyakinan iman yang teguh. Yakin sepenuhnya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup memberi kelegaan, melepaskan kehidupan kita. Dan ini yang dimiliki oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah menderita selama 12 tahun karena penyakitnya. Saat dia mendengar berita tentang Yesus, dia datang mendekati Yesus dan dia memiliki iman percaya bahwa asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman yang teguh. Ya, dia memiliki iman yang teguh. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu, bahwa dia yakin percaya Yesus sanggup. Begitu juga kita. Kita harus memiliki iman yang teguh, yakin percaya bahwa Yesus itu sanggup. Tuhan itu bisa mengerjakan kuasa mujizatnya. Firman Tuhan itu bisa menolong kehidupan kita semua. Coba kita baca dalam surat Roma. Kita akan melihat iman daripada Abraham ini. Di dalam surat Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-20 sampai 21. Surat Roma pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nah,
terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, Malah ia diperkuat dalam imannya malah Abraham diperkuat dalam imannya. dan ia memuliakan Allah 21, dengan penuh keyakinan dengan penuh keyakinan, dengan iman yang penuh, iman yang teguh. Bagaimana? bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini iman daripada Abraham. Iman Abraham di mana Abraham itu memiliki keyakinan yang penuh bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Demikian pula pada pagi hari ini, dimanapun kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini, kita percaya saat kita mendengar firman, kita datang kepada Yesus dan kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Langit dan bumi pasti berlalu, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan berlalu. Apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memiliki satu keyakinan dalam hati kita pada pagi hari ini bahwa saat kita mendengar berita tentang Yesus melalui firman dan kita datang mendekati Yesus dengan hati yang percaya, maka kuasa Tuhan itu kita alami. Mujizat Tuhan itu nyata. Dan ini yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Kita kembali baca dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 29. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah ini, seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan seketika itu juga terjadi kuasa mujizat. Begitu perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia datang kepada Yesus dan datang disertai dengan iman, percaya kepada Yesus, terjadilah kuasa Tuhan. Saat itu juga Tuhan tidak akan menunda-nunda waktu untuk menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita datang kepada Yesus dengan hati yang percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita sudah mendengar berita tentang Yesus lewat firman, jangan ragu-ragu lagi untuk kita segera datang kepada Yesus. Jangan tunda-tunda waktu untuk kita datang kepada Yesus. Jangan kita mengharapkan atau bersandar kepada kekuatan kita sendiri, karena tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, tapi berharap bersandar kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya, maka kuasa mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir penutup pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Kita akan melihat bagaimana dengan iman percaya kita akan alami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 45. Injil Lukas pasal pertama ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, kita harus yakini ini, bahwa setiap kehidupan yang percaya, maka apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya, Tuhan akan laksanakan dalam kehidupan kita. Tuhan genapi. Tuhan pasti menggenapi setiap janji-janji firman-Nya. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Puji Tuhan, mari kita datang menghampiri pribadi Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima pagi hari ini, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Manusia bisa berubah di dalam hatinya kepada Tuhan.
seringkali manusia masih seringkali bimbang, ragu-ragu terhadap kuasa-Mu Tuhan. Bahkan seringkali manusia tidak percaya kepada kuasa Tuhan, sehingga manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan yang dihadapi. Tetapi justru hal ini tidak mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Tetapi pagi hari ini melalui firman-Mu, ajar kami Tuhan, untuk kami lebih lagi percaya kepada kuasa Tuhan, kepada firman Tuhan. Sebab kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa untuk menolong setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau kami boleh mendengar berita tentang-Mu pada pagi hari ini lewat firman-Mu Tuhan, biarlah kami belajar untuk datang mendekati Engkau dengan hati yang percaya, sehingga kami boleh melihat dan mengalami kuasa mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi persoalan, masalah, penderitaan, bahkan menghadapi apapun, dengan kami datang kepada Yesus disertai hati yang percaya, kami alami kuasa mujizat Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan, Tuhan akan laksanakan dalam kehidupan kami. Dan ini keyakinan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan menolong seluruh umat-Mu dimanapun mereka mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dengan segala pergumulan, persoalan, penderitaan yang dihadapi oleh umat-Mu, apapun itu Tuhan, Engkau nyatakan lawatan-Mu pagi hari ini dalam hidup mereka. Dengan hati yang percaya, kami percaya Tuhan sanggup menolong hidup umat-Mu semua di dalam setiap persoalan, pergumulan yang dihadapi. Engkau jamah, Engkau lepaskan, Engkau berikan kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh menjadi iman yang teguh dalam kehidupan kami. Dan dengan iman itulah kami boleh melihat dan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan, seringkali kita manusia berusaha untuk menyelesaikan segala pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Tapi lewat firman Tuhan bahwa tanpa kita mengandalkan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia, mengalami kegagalan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita datang dan percaya kepadanya. Serahkan segala apapun yang kita hadapi, dan nanti Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita naik pujian, sujud di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya.
ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan Terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Banyak kali kami manusia Tuhan, dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan, berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan masalah, penderitaan, apapun yang dihadapi manusia. Kami seringkali merasa mampu, merasa bisa Tuhan. Namun Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, bahwa apapun yang kami lakukan dengan kekuatan kemampuan sendiri, semuanya itu akan mengalami kegagalan, bahkan tidak mengalami sesuatu yang baik Tuhan, jikalau kami bisa mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri. Tapi pada pagi hari ini lewat firman-Mu Tuhan, saat kami boleh mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan kami mau menyerahkan segala persoalan, pergumulan, beban, penderitaan yang kami hadapi kepada Engkau. Untuk kami mau datang kepada Engkau, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan, dengan iman yang teguh, maka sesuai dengan janji-Mu Tuhan, kuasa daripada Engkau Tuhan sanggup untuk menolong, mujizat yang daripada Engkau sanggup menolong kehidupan kami, bahkan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, pagi hari ini Engkau mengetahui segala kelemahan dan kekurangan kami di hadapan Engkau, yang banyak kali tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat firman yang sudah kami dengar, perbaiki sikap, cara, perbuatan kami yang sudah tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Yang banyak kali kami dengan kekuatan, dengan kemampuan, kebisaan kami menyelesaikan segala pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Namun lewat firman-Mu, bahwa semuanya itu tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan perdamaikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, taruhkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah kuasa firman-Mu Tuhan, itu boleh nyata di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi Tuhan. Saat kami mau datang, saat kami percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah masing-masing pribadi kami boleh mengalami bagaimana Tuhan kuasa Engkau bekerja menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa limpahkan damai sejahtera-Mu, ketenangan dan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk boleh menyelesaikan, memimpin bangsa kami. Haleluya, semakin diberikan kebaikan, kemakmuran, bahkan jalan keluar dalam segala pergumulan tantangan yang dihadapi. Terima kasih Engkau juga memberkati pihak RRI Karyawan yang masih memberikan waktu kesempatan kami bersekutu dengan pribadi Engkau. Demikian juga dimanapun umat-Mu yang boleh mengikuti persekutuan pagi hari ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih, kami akhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.